Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini saya akan mempraktekkan sebuah metode pembelajaran yang menggunakan kuliah minggu dengan materi berzakat, berwakaf, dan haji. Dan berikut ini video yang saya buat, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Nah, selamat siang. Kita mulai pelajaran pada siang hari ini. Dan sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca Al-Fatihah bersama-sama. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa masuk ke dalam pikiran kalian dan semoga bisa mudah difahami supaya menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian semua. Oke, kita baca Al-Fatihah bersama-sama ya. Al-Fatihah. Dan bagaimana kabar kalian semua hari ini? Apakah sehat-sehat semua? Ya, setelah sekian lama kita tidak berjumpa di masa pandemi yang kemarin itu sangat membuat jarak kita ya. Ya karena kita menyadari bahwasanya pandemi itu sangat harus kita waspadai supaya kita tidak terpapar oleh virus corona. Dan sebelum kita lanjut, kita absen dulu untuk yang hadir pada siang hari ini. Bentar ya, saya buka absennya dulu. Ya, jadi teman-teman pastinya sudah pada membawa buku pelajaran pada hari ini ya, untuk kita mencatat nanti. Oke, nomor 1 Galih hadir. Surti hadir. Hadir ya. Lalu Purnomo hadir? Oh, enggak hadir Purnomo. Oke lah, ya udah. Kita lanjut. Sudah 3 orang ini yang masuk. Dan kita akan membahas mengenai tentang zakat, berwakaf, dan haji. Nah, nanti kita akan membahas mengenai tentang 3 hal itu. Nah, jadi saya akan memberikan kalian sebuah metode pembelajaran seperti ini. Ya. Saya akan membuat 4 kolom. 4 kolom ya, 4 kolom. Dan di setiap kolom ini nanti akan saya kasih nomor 1, 2, 3, dan 4. Paham ya? Lalu di dalam nomor ini nanti saya akan menuliskan sebuah kertas persegi ya. Nanti akan ada pertanyaan sesuai dengan nomornya ini. Tulisan nomor 1 nanti pertanyaan apa, nanti kalian jawab sebisa teman-teman. Oke. Nomor 2 apa, begitupun dan seterusnya. Jadi akan saya buatkan pertanyaannya dahulu. Sambil menunggu apa yang saya tuliskan di sini, bisa teman-teman semua mempelajari tentang zakat, haji, dan wakaf ya. Saya akan tulis dulu apa manfaat ya. Pokoknya ini soalnya nggak begitu susah, nggak begitu sulit. Kita belajar yang santai dulu. Nanti setelah kita berlanjut ke
pembelajaran yang selanjutnya nanti insya Allah kita akan bisa menjawab beberapa pertanyaan ataupun memahami sebuah pemahaman yang baru. Pastinya itu adalah pemahaman yang bermanfaat untuk kita terapkan di kehidupan nanti. Nah, kita santai saja, kita jangan merasa gugup karena sudah bakal menjawab suatu pertanyaan, ya. Karena kalau kita ini seorang pelajar, kalau kita salah itu suatu hal yang biasa. Oke, sudah. Oke, tanpa pertanyaan ini nanti silahkan maju ke sini ya untuk mengambil nomor sesuai dengan apa yang kalian tunjuk. Saya taruh di sini, oke. 1 2 3 4. Ya. Dan untuk Galih silahkan nunjuk dari 4 kolom 4 tabel di atas itu, nunjuk nomor salah satu, nanti terus diambil kertasnya ini di depan dan dibuka, lalu baca pertanyaannya apa, langsung dijawab sesuai dengan pertanyaan, dijawab semampu kalian ya. Nah, oke, silakan kalian tunjuk nomor berapa. Oke Pak, saya akan menunjuk tabel nomor 1. Kalau tabel nomor 1 ya Pak. Oke, nomor 1 saya tinggali dulu. Nomor 1 dipilih oleh Gali. Oke ya, silakan Gali untuk mengambil kertas yang ada di depan. Nomor 1 Pak ya. Apa makna zakat? Apa makna zakat? Ya, langsung dijawab apa makna zakat yang ada di nomor 1. Oke Pak, terima kasih. Jadi makna zakat yang saya pahami itu, zakat dilakukan di saat Ramadan ya Pak, sebelum diadakan atau ditunaikan sholat Idul Fitri. Mungkin itu Pak yang bisa saya jawab dari makna zakat yang ada di kertas nomor 1 ini Pak. Apakah jawaban saya ini tepat atau enggak? Mohon penjelasan dari Bapak. Sangat tepat sekali yang dijawab oleh Mas Gali tentang makna zakat yang ada di pertanyaan nomor 1. Nah, jadi makna zakat itu memang dilaksanakan di saat masa Ramadan, dan masa habisnya itu sebelum kita melaksanakan sholat Id, dan itu harus kita salurkan kepada yang berhak menerima zakat. Maka dari itu, kalau teman-teman sebelum sholat Id, pastikan kalau zakat kita mungkin masih ditanggung oleh orang tua, coba tanyakan kepada orang tua sebelum kita melaksanakan sholat Id. Mungkin saat maghrib setelah buka puasa bisa kita tanyakan, Bu, apakah zakat saya sudah diberikan atau saya sudah dizakati? Nah, nanti bisa ditanyakan. Karena kenapa? Zakat, saya terangkan. Zakat itu adalah salah satu rukun Islam. Rukun Islam, dan rukun itu wajib kita laksanakan dan kita tidak boleh meninggalkannya. Rukun Islam kan ada 5. Ada 5 rukun Islam. 5 rukun Islam itu apa aja? 1, kita sebelum masuk Islam kita diharuskan untuk bersyahadat, ya. Lalu yang kedua, sholat, itu wajib. Dan yang ketiga ini adalah zakat yang ada di pertanyaan tadi, sholat, zakat. Nah, ini zakat. Yang keempat, puasa. Yang kelima, naik haji. Kalau naik haji ini masih tanda kutip bagi orang yang mampu. Jadi tidak begitu wajib-wajib banget kalau naik haji. Kalau kita sudah mampu, baru kita wajib menunaikan naik haji ini. Nah, kita akan membahas tentang zakat ini. Tadi sudah saya sampaikan dan sudah dijawab juga oleh Mas Gali tentang zakat. Yaitu zakat itu kita laksanakan di saat sebelum
sholat Id berlangsung. Nah, dan sebelum sholat Id ini wajib untuk kita bayarkan kepada siapa kita menyalurkan zakat itu? Kepada 8 golongan. Nah, kita mau kasihkan ke amil, mau ke orang fakir, itu bisa. Nah, lalu dan zakat ini mempunyai ketentuan juga, mempunyai ketentuan batas yang harus kita keluarkan zakat. Nah, ketentuannya berapa? Waktu masa dulu itu yang dizakati adalah gandum. Nah, berhubung di Indonesia ini gandum tidak ada, penanaman gandum itu kurang begitu cocok untuk di lahan Indonesia ini. Maka dari itu bisa juga kita berzakat dengan beras. Nah, karena kalau beras itu di Indonesia sangat mudah sekali untuk kita tanam di lahan Indonesia ini. Dan berapa takaran yang harus kita takar dari berzakat beras? 2,5 kg. Ini. Nah, dan masa-masa ini ya kan tidak 2,5 kg lagi atau 2,5 kg, kita dianjurkan untuk membayar zakat 3 kg. Karena kenapa? Saat kita membayar zakat, nanti kita tidak tahu zakatnya kita itu akan tumpah atau akan kenapa. Nanti malah kalau kita ngepres 2,5 kg, setelah disalurkan ternyata tidak ada 2,5 kg, jadi 2 kg. Nanti zakat kita tidak terpenuhi. Karena kenapa? Batas minimalnya kurang. Maka dari itu dianjurkan untuk 3 kg. Kita lebih baik kita lebih baik lebih daripada kurang dari batas minimal. Nah, kita pokoknya masuk ke zona aman saja. Nah, kalau 3 kg insya Allah walaupun nanti ada sebuah kesalahan ataupun ada beras yang jatuh mungkin kurang-kurang enggak sampai 2,5 kg ke bawah, mungkin kurang 2,8 mungkin, itu masih sah untuk kita salurkan. Nah, oke, Gali sudah menjawab ya. Lalu selanjutnya ya, silakan menunjukkan angka berapa yang akan kalian pilih. Oke Pak, terima kasih Pak tentang penjelasan dari Mas Galih tadi ya. Dari saya memilih angka nomor 2 sajalah, bergandengan dengan Mas Galih. Nomor 2. Kalau gitu ambil nomor di depan ya. Silahkan nanti langsung disampaikan ataupun dibaca pertanyaan dan dijawab, oke? Berwakaf, apa saja yang bisa kita wakafkan? Ya, oke. Terus dijawab apa saja yang tadi, apa soalnya nomor 2 yang bisa diwakafkan ya? Silakan langsung jawab ya, apa yang bisa diwakafkan sesuai apa yang difahami aja ya. Iya Pak, terima kasih. Jadi untuk jawaban berapa ini nomor 2, apa saja yang bisa diwakafkan itu apa ya? Itu Pak, masjid ya, masjid bisa diwakafkan ya Pak, masjid Pak. Ya mungkin kurang tepat atau tepat Pak, mohon koreksinya Pak ya. Oke, jawaban tadi untuk nomor 2 apa? Masjid ya. Apa saja yang bisa diwakafkan? Masjid. Jadi ini memang sering kita lihat ini adalah wakaf, tanah wakaf atau gimana, terus berbentuknya masjid. Jadi kebanyakan itu yang diwakafkan ya seluruhnya, nggak masjidnya saja tapi juga tanahnya juga. Jadi yang bisa kita wakafkan itu banyak sekali sebenarnya. Orang yang mungkin mampu, orang yang mempunyai harta lebih, nah itu bisa mewakafkan hartanya dan tidak ditarik kembali. Karena kenapa? Kok nek timbel nek ditarik mana? Karena kita sudah memberikannya, lalu kita tarik kembali untuk kita miliki lagi, nah itu kurang baik. Nah,
Jadi yang bisa kita wakafkan itu apapun benda, semisal tanah bisa kita wakafkan. Mungkin kita mempunyai mobil banyak 10, nah itu bisa kita wakafkan satu, mungkin banyak sekali. Ke mana kita mau mewakafkan? Mungkin ke sebuah ormas ataupun ke balai desa untuk mobilnya itu direhab menjadi mobil ambulan untuk dimanfaatkan warga desanya apabila ada sebuah keadaan yang urgent sehingga kita bingung untuk mencari ambulan, dan disitu kita bisa mewakafkan mobil kita dalam bentuk direhab menjadi ambulan, dan disitu bisa dimanfaatkan. Dan wakaf itu menjadi salah satu amal jariah. Kan ada 3 amal yang tidak pernah putus: amal jariah, sedekah, amal jariah, ilmu bermanfaat, dan anak yang soleh-solehah. Dan wakaf itu adalah salah satu dari 3 amal yang tidak bisa putus walaupun kita sudah meninggal, sudah tiada. Nah, selama yang kita wakafkan tadi masih dimanfaatkan untuk sebagian orang ataupun banyak orang, amal yang kita dapatkan akan terus mengalir. Jadi begitu. Nah, banyak sekali tadi. Tapi yang sering kita lihat memang wakaf itu adalah dalam bentuk tanah, lalu dibangun masjid, dimanfaatkan untuk orang muslim menjalankan ibadah sholat, untuk menjalankan ibadah ngaji mungkin, untuk dan lain sebagainya. Nah, jadi kita bisa untuk berwakaf apapun. Nah, semoga teman-teman di sini ataupun saya bisa berwakaf untuk sesama muslim ataupun sesama manusia, supaya kita bisa tertolong nanti di akhirat. Karena kenapa? Orang tidak bisa menyelamatkan kita di akhirat orang lain tanpa kita berusaha untuk memberikan sesuatu. Kalau kita tidak memberikan sesuatu, ya orang tidak bisa menolong kita. Kalau kita bisa memberikan sesuatu kepada orang di saat kita hidup, orang bisa menolong kita dengan dan lantaran apa? Dan lantaran apa yang kita kasihkan. Mungkin seperti ini, kita melakukan sebuah pembelajaran, saya menyampaikan sebuah ilmu, lalu kalian serap dan kalian praktekkan, lalu kalian berbagi lagi. Nah, di situ adalah ilmu bermanfaat. Saya sudah memberikan sesuatu, yaitu ilmu, kalian menerapkan dan kalian manfaatkan dan baik, dan kalian tularkan juga. Nah, itu nanti tidak akan pernah putus amal saya dan amal panjenengan yang menularkan lagi ilmu ke bawah jenengan. Nah, itu. Jadi itu orang bisa menolong. Karena kenapa? Dari sesuatu yang kita berikan. Ya. Mungkin waktunya sudah usai ya, karena tadi sudah mungkin hampir sudah lama ya. Dan itu ada 2 kolom lagi, kita lanjutkan di sesi yang akan datang ataupun minggu depan. Ya. Sebelum kita akhiri ini, semoga sebuah pembelajaran pada hari ini bisa kita terapkan, bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan menjadi salah satu saksi bahwasanya kita pernah menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi seorang muslim dimanapun berada. Tanpa ilmu kita tidak bisa mengerjakan sesuatu apapun, bahkan yang kecil pun itu perlu ilmu. Nah, dan jangan lupa untuk kalian belajar terus tingkatkan animo kalian untuk membaca buku, terus memahami sebuah pemahaman yang mungkin tabu di referensi kalian ataupun di pemahaman kalian, terus kalian pahami, kalian koreksi, belajar berpikir kritis supaya kita menjadi seseorang yang intelektual. Nah, tingkatkan hasrat kita untuk terus belajar supaya kita mempunyai SDM yang baik, sehingga Indonesia ini akan menjadi Indonesia yang mempunyai bibit-bibit yang berkualitas. Nah, oke. Sebelum kita akhiri ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga semuanya bisa memahami yang kita sampaikan tadi. Akhirnya dari saya,
dan jangan lelah untuk belajar, selalu masuk dalam sesi perkuliahan ini. Semoga kalian diberi kesehatan serta kenikmatan hidup dan kenikmatan di akhirat maupun di dunia. Balik ya, kenikmatan di dunia maupun di akhirat. Oke, Allahumma fiqh lakum wa tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.